Shalom, Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah kami hari ini. Anda bukan orang asing. Kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Ibadah Raya New Normal diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jemaat juga dihimbau untuk hadir tepat waktu pada pukul 8 pagi, karena pintu gerbang gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Ibadah online GBI Citra Family diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi, secara live melalui kanal YouTube GBI Citra Family. Ibadah juga dapat diakses sampai dengan hari Senin pukul 6 sore. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau kepada setiap jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan dan kotak persembahan tersedia di lantai bawah, dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai. Ibadah Natal GBI Citra Family akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020. Ibadah akan diadakan di gedung gereja dan akan ditayangkan secara live di kanal YouTube GBI Citra Family. Adapun kepada setiap jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus untuk ibadah Natal ini, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening gereja dengan berita Natal. Doa korporat GBI Citra Family akan diadakan secara online setiap hari Jumat pada minggu kedua. Untuk informasi mengenai doa korporat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ibadah komisi dan komsel, masih belum dapat dilakukan di gedung gereja sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Namun kegiatan tersebut masih dapat dilakukan secara online. Pada bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang pengubah masa depan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pada hari ini saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama puji Tuhan. Haleluya. Boleh semua tepuk tangan buat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu.
kasih Tuhan. Bersama kita mau katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Kita mau nyatakan kebesaran dan keagunganmu semuanya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Semua bisa tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bersama kita mau katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu semuanya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Semuanya berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami begitu bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Kau yang pakai setiap kami. Kau yang pakai setiap kami untuk menjadi seorang pengubah Tuhan. Kami mau Tuhan, rencana-Mu boleh nyata di dalam dunia ini. Pakai setiap kami. Jadikan setiap kami indah Tuhan. Menjadi indah di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dan menyembah-Mu Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan, datang ya Bapa dalam kerinduan,
pandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari bersama kita mau puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita. Kita mau agungkan Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Boleh saya undang hamba-Nya karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kalau pagi hari ini kami sebagai orang yang penuh dengan dosa, Tuhan masih izinkan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami hidup, untuk kami berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sang pengubah masa depan kami, yang sudah merubah hidup kami dari orang yang tidak berarti menjadi orang yang berharga. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan sampai hari ini. Kami mau katakan kepadamu pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terlalu besar untuk hidup kami. Pagi hari ini kembali kami mau lembutkan hati kami untuk menerima didikan Tuhan, ajaran Tuhan, peneguhan dari kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Kami rindu melalui kebenaran firman-Mu ini akan membangkitkan setiap iman kami. Kami boleh melihat ke depan bahwa ada masa depan yang cerah, yang gemilang, yang Allah siapkan untuk setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Sementara kebenaran firman-Mu disampaikan, kami percaya ada kuasa Allah yang menyertainya, karena firman-Mu ya dan amin, firman-Mu hidup. Hamba berdoa pagi hari ini, kiranya setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah offline maupun online, di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Allah, kuasa Allah, kasih Allah menjamah setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang tidak Allah berkati melalui kebenaran firman-Mu.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan katakan bersama saya, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah pengubah masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita menginginkan masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Amin. Seringkali kita dengar para orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, suatu saat kamu harus lebih berhasil dari papa mama." Betul ya, para orang tua ya. Orang tua selalu berkata, "Nak, suatu saat kalau kamu sudah dewasa, kamu harus menjadi orang yang lebih sukses daripada papa, daripada mama. Kamu harus jadi orang yang lebih pinter daripada papa mama." Itu harapan orang tua. Kenapa? Karena ingin mengubah masa depan. Papa saya hanya lulusan dari SMP Sekolah Tionghoa saat itu. Sedangkan mama saya adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya lulusan SD. SD negeri yang namanya hari itu Taman Siswa. Karena miskin, gak punya biaya untuk bisa sekolah di sekolah Tionghoa. Karena itu mama saya selalu menekankan kepada ketujuh anaknya, "Kamu sekolah yang pinter. Mama gak bisa kasih apa-apa buat kamu, kecuali kamu sungguh-sungguh sekolah." Mama saya selalu menekankan, kalau bisa kamu harus sekolah setinggi mungkin. Hari itu untuk bisa menjadi seorang sarjana sangat langka. Saya harus vakum selama 6 tahun, ketika lulus SMU 18 tahun, vakum selama 6 tahun. Kenapa? Karena saya gak punya biaya untuk kuliah. Saya harus bekerja membiayai adik-adik saya yang masih 5 orang. Nah, tapi ketika saya bersama dengan keluarga berusaha keras, akhirnya satu persatu kami berhasil menyelesaikan S1. Untuk apa sebenarnya? Ini hanya sebuah cerita. Untuk apa? Untuk mengubah masa depan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Abraham. Saya perhatikan pemanggilan Abraham adalah contoh konkret pengubah masa depan. Mengapa? Kalau saya tadi cerita, saya hanya mengubah hidup saya beserta dengan keluarga saya. Tapi kalau Abraham, dia pengubah masa depan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, untuk bangsanya, bahkan untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Ini yang keren. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Amin buat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Saudara, seorang ahli teolog berkata di dalam bukunya, dikatakan bahwa Abraham dipanggil oleh Allah untuk melakukan sebuah perjalanan dinas. Yang dimaksud perjalanan dinas di sini artinya ada maksud, ada tujuan Allah yang luar biasa atas pemanggilannya terhadap Abraham. Mengapa ini sebuah perjalanan yang luar biasa? Karena perjalanan dinas ini mengandung misi Allah yang sangat luas. Karena melalui Abraham akhirnya kita tahu semua bangsa di muka bumi ini diberkati oleh Allah. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang dimiliki oleh Abraham sehingga dia disebut sebagai seorang pengubah masa depan. Yang bukan hanya bisa memberkati dirinya sendiri, tapi bahkan sampai semua bangsa di muka bumi ini. Ada 3 hal pagi hari ini. Maunya sih 10 ya, tapi karena cuma 30 menit jadi 3 gitu ya. Baik, kita melihat ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Saudara, saat itu Abraham tinggal di tanah Ur Kasdim. Lalu Allah memanggil Abraham dan memerintahkan Abraham
untuk pergi ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan kalimat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita bahwa Allah tidak memberitahu kepada Abraham tempat yang harus dituju oleh Abraham. Betul ya? Tuhan hanya berkata, aku akan membawa engkau kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hanya itu yang Allah katakan kepada Abraham. Oke, taruhlah untuk Abraham tidak menjadi masalah. Tapi saya membayangkan hari itu Abraham yang sudah punya istri, minimal dia harus ngomong sama istrinya, betul ya? Dia akan ngomong sama Sarai, karena waktu itu namanya masih Sarai, Abraham dan Sarai. Ma, Tuhan mau berkati kita. Kita akan jadi bangsa yang besar, nama kita masyhur, Tuhan akan berkati kita. Wah, langsung Sarai bilang, amin Pak, amin. Oh, kalau ibu-ibu tuh dengar berkat langsung aminnya 10 kali, kenceng gitu kan. Terus Abraham lanjutin, tapi Ma, Tuhan bilang kita suruh tinggalin sanak saudara kita Ma. Terus Sarah bilang, gak apa-apa Pak, saya juga udah enek sama mertua kita. Mungkin gitu. Nah tapi pasti saya mencoba mendramatisasi, pasti Sarah tanya, terus kita ini mau kemana Pak? Terus Abraham bilang gini, gak tahu. Sarah bilang gini, Papa tuh dengar suara setan apa dengar suara Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan memang tidak menunjukkan tempat di mana Abraham harus pergi. Hal pertama yang Allah berikan kepada Abraham, sehingga Abraham menjadi seorang pengubah masa depan, apa yang dimiliki oleh Abraham? Yang pertama, dia memiliki iman. Katakan iman. Untuk kita bisa menjadi seorang pengubah masa depan, kita harus punya iman. Nah, saudara, kita itu seringkali maunya itu semuanya itu jelas kita itu. Apalagi kayak model saya. Kalau namanya abu-abu itu anti buat saya. Tapi saya belajar ya. Kadangkala Allah tidak menjelaskan semuanya 100% kepada kita. Seperti yang Allah lakukan kepada Abraham. Ketika Allah berkata kepada Abraham, pergi, keluar dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang kutunjukkan. Bagaimana respon Abraham? Abraham berkata, I will trust in him. Aku akan percaya kepadamu Tuhan. Ini yang luar biasa. Iman yang dimiliki oleh Abraham. Itulah perjalanan iman kita sebenarnya sebagai orang percaya. Nah saudara, saya sering mengeluarkan statement ini. Tuhan memberi ruang ketidaktahuan dalam kehidupan kita supaya kita beriman kepada Dia. Sekali lagi, di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan ruang, ada beberapa hal dalam kehidupan kita, ada faktor X yang kita tidak tahu jelas. Ada ruang ketidaktahuan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya kita beriman kepada Dia. Kalau semuanya jelas, buat apa kita beriman kepada Dia? Betul tidak? Justru karena ketidakjelasan itu, Allah melatih iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, saudara, Tuhan seringkali sengaja tidak memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan kita. Itu sering. Coba saudara flashback ke belakang. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini beberapa tahun yang lalu? Enggak ada yang tahu. Ya, sengaja ada banyak faktor X yang kita tidak tahu di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan sengaja memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih iman kita. Nah, saudara, mungkin saudara berkata hari ini yang hadir berkata begini. Waduh, saya jauh banget itu dari itu. Saya nggak punya iman sebesar Abraham. Abraham disuruh pergi, nggak tahu tempatnya, dia tetap jalan loh. Oh, saya bukan seperti itu JM. Saya jauh dari itu. Saya mau katakan kepada setiap kita, kalau hari ini kita sedang bergumul dengan iman kita, mengapa kadang-kadang sih saya kok kurang percaya? Kadang-kadang iman saya menjadi lemah. Kadang-kadang kadar iman saya menurun. Apalagi saya suruh mikirin masa depan. Saudara, saya mau katakan jangan berkecil hati. Meskipun Abraham, kita tahu disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan berarti Abraham itu selalu beriman. Tidak. Kalau saudara baca terus kitab Kejadian ini terus dari pasal 12 ketika Allah memanggil Abraham.
Lalu nanti pada Kejadian 17 kita akan membaca bagaimana Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Pasal 17 itu Allah meneguhkan kembali perjanjiannya mengenai anak perjanjian. Mengapa? Pada pasal 17 Allah meneguhkan kembali perjanjiannya karena sebelum pasal 17 ayat 16 itu Abraham melakukan kesalahan. Kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara tahu apa kesalahan Abraham. Dia ngawinin gundiknya si Hagar. Nah, harusnya Abraham menolak usulan si Sarah. Memang pada saat itu budaya kuno itu sangat wajar sekali kalau misalkan dalam sebuah keluarga tidak bisa menurunkan keturunan. Lalu sang suami ini menikahi gundiknya, menikahi budak perempuannya. Itu hal yang sangat wajar. Sah-sah aja, sah-sah aja. Tapi yang saya mau garis bawahi begini. Abraham tahu bahwa anak perjanjian itu bukan lahir dari rahim Hagar. Tapi anak perjanjian itu lahir dari rahim Sarah. Tapi kita lihat. Abraham gagal untuk beriman kepada Allah. Nah, saya ingin encourage saudara pada pagi hari ini. Kalau saudara mungkin hari ini merasa iman saudara kok sepertinya tidak seperti rekan-rekan komsel saya. Iman saya nggak seperti mungkin pengerja di tempat ini atau teman saya. Jangan berkecil hati. Abraham juga adalah orang yang tidak sempurna di dalam beriman. Tetapi kita melihat Allah tetap intervensi untuk menggenapi janjinya, menggenapi masa depan Abraham. Pada pasal 18, secara khusus lagi Allah mengulang kembali perjanjiannya dengan Abraham. Mengenai anak perjanjian, Allah berkata, anak perjanjian akan dilahirkan oleh Sarah, yaitu namanya Ishak. Itu ayat 18. Dan pada pasal 21 Allah menggenapi janjinya. Ishak lahir. Padahal saat itu, saat Ishak lahir, Sarah itu sudah bukan menopause lagi, menustop. Loh saudara, kalau pause itu masih bisa diputar lagi, betul enggak? Kalau tape gitu di pause ini, terus dipencet lagi, itu bisa muter lagi. Tapi kalau sudah stop, mandek. Nah, Sarah hari itu sudah menustop. Bukan menopause lagi, udah gak bisa punya anak. Nah, tapi kita lihat, ketika Abraham tidak memegang teguh janji Allah, Allah tetap teguh memegang Abraham. Amin saudara. Amin. Saudara lihat, kita jangan khawatir dengan masa depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah pasti intervensi atas masa depan kita. Nah saudara, karena itu saya rindu pagi hari ini. Setiap kita milikilah iman yang benar seperti Abraham. Saya tidak bilang iman yang besar. Kenapa? Karena Abraham pernah tidak beriman kepada Allah. Tapi miliki iman yang benar. Karena iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Saya tidak peduli seberapa besar iman saudara, tapi kalau saudara imani sesuatu yang salah, maka imanmu akan menjadi salah. Amin. Tetapi kalau sebaliknya, kalau saudara meskipun hanya punya iman yang kecil, seperti firman Tuhan katakan sebesar biji sesawi, tetapi selama kita beriman kepada Allah yang benar, maka saya percaya iman kita akan teguh. Saudara, pada waktu kemarin masa pandemi, awal-awal pandemi, saya tuh greget lihat orang itu bilang, COVID, gak apa-apa ke gereja aja. Kita kan orang beriman. Tuhan jaga kita. Loh, saya gak mungkiri. Dia Allah yang selalu menjaga kita. Tapi jangan lupa, di Matius 4, jangan mencobai Tuhan. Lah COVID suruh ke gereja. Aneh-aneh aja tuh. Itu bukan iman yang benar. Mungkin dia punya iman yang besar, tapi iman yang besar belum membuktikan itu iman yang benar. Amin saudara. Saudara kalau baca berita di Korea itu gara-gara seperti itu juga. Ada sebuah gereja, ya begitu. Karena COVID, tapi tetap aja bikin ibadah offline. Tanpa melakukan protokol kesehatan. Ini saya bukan, kalau di kita kan melakukan protokol kesehatan ya dengan ada beberapa gereja. Maksa. Dan saudara akhirnya tahu di Korea itu. Semua penderita COVID di Korea yang terpapar COVID, 60% itu bersinggungan dengan gereja itu. Gereja bukan menjadi berkat, tapi jadi siak. Kenapa?
tidak memiliki iman yang benar. Nah, saya ingin mengajar jemaat di tempat ini, miliki iman yang benar. Kalau iman kita benar, meskipun sebesar biji sesawi, tapi iman itu akan menjadi iman yang luar biasa. Iman kita besar, tetapi tidak benar, akan goyah. Benarnya karena besarnya itu ngawur. Nah, saudara, kita mau belajar pagi hari ini. Kita tidak perlu khawatir akan penyertaan Tuhan. Miliki iman yang benar, maka Tuhan akan membawa kita sebagai pengubah masa depan seperti Abraham. Saudara, hari ini miliki iman untuk masa depan saudara. Miliki iman untuk keluarga saudara. Miliki iman untuk pekerjaan bisnis saudara. Bahkan miliki iman untuk bangsa ini. Amin. Nah, perkara yang pertama, kalau kita ingin menjadi seorang pengubah masa depan, miliki iman seperti Abraham. Lalu yang kedua, kita lihat pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham. Menjadi bangsa yang besar, membuat nama Abraham masyhur, akan diberkati supaya Abraham bisa menjadi berkat. Lalu memberikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Ini janji Abraham. Nah, namun saya perhatikan seluruh janji Allah itu tidak diterima oleh Abraham dalam waktu yang singkat. Tapi Abraham harus belajar menunggu. Abraham belajar untuk sabar. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pengubah masa depan? Pertama, miliki iman. Yang kedua, miliki kesabaran. Waktu saya persiapan khotbah ini, waduh, saya bilang, kena ada saya dah. Saya orang yang paling tidak sabar. Nah, saudara, saya ingin jelaskan supaya setiap kita tuh mengerti. Kalau kita baca Alkitab pesannya gini, oh ya udah, kita membayangkan seperti zaman hari ini. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita harus kembali ke zaman saat itu. Nah, saudara, waktu Allah memerintahkan Abraham ini keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, saya memberikan info. Jarak yang ditempuh oleh Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan, itu diperkirakan mencapai kurang lebih 5.600 km. Jadi dari Ur Kasdim ke Kanaan, 5.600 km. Saya penasaran, itu sejauh apa sih? Saya langsung coba, klik. Jakarta, Surabaya, karena kampung saya. Ya elah, cuman sedikit, cuman ratusan. Oh, berarti harus antar pulau. Saya klik lagi, saya searching di Google. Saudara tahu, ternyata jarak dari Sabang yang ada di ujung Sumatera di Aceh, kalau ditarik garis lurus sampai ke Merauke yang ada di Papua, itu jaraknya 5.245. Kurang lebih seperti itulah Abraham harus berjalan. Saya sampai syok, kaget saya. Jadi ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia harus berjalan tuh seperti dari Sabang sampai ke Merauke. Itu jarak yang bukan sangat pendek, panjang sekali. Saya dari Jakarta ke Papua naik pesawat aja udah ngerasa jauh banget. Ini Abraham gak naik pesawat loh, karena hari itu kan belum ada pesawat. Semua orang mengadakan perjalanan naik binatang. Kalau nggak naik keledai, naik kuda, naik onta. Dan biasanya mereka naik onta. Kenapa? Karena onta itu bisa simpen air di punuknya. Tapi saudara kalau yang sudah tahu pernah naik onta tuh nggak enak banget. Saya kan bilang waktu itu, kayak orang diperkosa kalau naik onta gini. Nggak enak banget, itu cuma 1,5 jam. Naik dari bawah ke Gunung Sinai. Nah ini saudara bayangkan, saya nggak tahu bertahun-tahun Abraham itu berjalan dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Dan saudara, onta itu kalau jalan nggak bisa cepat seperti kuda yang cuman kelenuk. Lama. Abraham harus sabar dengan itu. Dan sepanjang perjalanan, kalau saya misalkan ke Papua biasanya berangkat jam 10 malam Indonesia bagian barat, nyampe di Papua itu jam 7 Indonesia bagian timur. Di sini jam 5 pagi, berarti 7 jam kan. Saya tuh bosen saya. Apa yang saya lakukan di pesawat? Ya nonton TV gitu kan, ya kan bisa ada TV gitu ya. Atau ngobrol.
Lah kalau naik onta, mau ngapain? Nggak bisa ngapain. Bosan banget. Nah tapi itu yang dialami oleh Abraham. Seringkali saudara, kita di dalam kehidupan kita ini nggak sabar. Kenapa kita ini sehingga tidak bisa menjadi pengubah masa depan. Kita itu maunya instan, gitu kan? Maunya instan. Tapi hari ini kita belajar dari Abraham. Kalau kita mau sebagai seorang pengubah masa depan, selain miliki iman, harus miliki kesabaran. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kami staf WBI sedang menggodok program WBI. Ketika saya berdoa, saya dapatkan gini, Tuhan, saya cari pemimpin di WBI itu susah banget. Akhirnya saya putuskan selama tahun 2021 sampai 2022, karena 2 tahun kan, satu periode. Saya memutuskan, saya berkata sama staf, saya punya fokus untuk mencetak pemimpin perempuan-perempuan. Akhirnya kami fokus membuat semua program, mengarah semuanya kepada leadership development program. Kenapa? Karena ya memang kebutuhan. Dan saudara tahu prosesnya bagaimana? Nggak gampang. Ini baru berapa bulan. Wah saya apalagi konflik dengan ini, konflik dengan ini. Maksudnya nggak gampang. Harus dibutuhkan kesabaran untuk bisa melahirkan seorang pemimpin. Saudara, hari ini kita sudah sering juga mendengar pemimpin kita Bapak Gembala selalu berkata kita sedang meregenerasi pengurus. Saya sangat setuju sekali. Tapi tetap kita harus sabar. Saya selalu berdoa untuk kepengurusan di tempat ini untuk anak-anak muda. Tuhan, saya tahu sebenarnya proses itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi sekarang butuh. Nggak mungkin yang tua-tua terus bercokol di atas. Udah nggak enak dilihat. Kalau yang muda kan enak seger gitu, kinyis-kinyis gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan lakukan mujizat percepatan. Artinya apa? Setiap anak muda tetap melewati proses, tapi saya minta belas kasihan Tuhan supaya ada mujizat percepatan. Sehingga setiap anak-anak muda ini siap untuk menjadi pemimpin, menggantikan orang-orang yang seperti saya di gereja ini. Yang sudah uzur. Nah, saudara, belajar untuk kita memiliki kesabaran. Judy Tong Wen Hong, suatu saat dia sebagai seorang resepsionis berkata kepada pemimpin perusahaannya Jack Ma, berkata, bos saya mau resign karena gaji saya terlalu kecil, seorang resepsionis. Lalu Jack Ma waktu itu belum go public ya. Pemimpin perusahaan ini berkata, jangan Wen Hong, kamu tetap bekerja sama saya. Kalau sampai perusahaan saya ini go public, kamu saya kasih saham kosong 0,2%. Lalu Wen Hong berkata, wah 0,2% kecil banget. Loh kata si Jack Ma hari itu. Kalau perusahaan saya go public, 0,2% itu besar sekali loh. Akhirnya Wen Hong ini mengikuti saran daripada atasannya pimpinannya, si Jack Ma. Dia tetap bekerja di perusahaan Alibaba. 4 tahun kemudian 2004 dia bertanya lagi kepada si Jack Ma. Bos, kapan go public? Sabar, kata Jack Ma. Tunggu lagi, 2006 tanya lagi. Bos, kok gak go public? Tunggu, tenang. Ada saatnya perusahaan kita pasti akan go public. Dan saudara tahu akhirnya perusahaan Alibaba Group ini go public tahun berapa? 2014, 14 tahun. Wen Hong harus menunggu. Sampai perusahaan Alibaba ini benar-benar go public. Dan saya membaca berita terbaru, berita terakhir, meskipun pandemi COVID-19, pendapatan Alibaba Group naik 35%. Wow. Dan saudara tahu omset dia itu gila-gilaan. Tahun 2018 aja, 1 tahun itu omsetnya 3.440 triliun. Lebih daripada pendapatan negara Indonesia. Dan bagaimana dengan Wen Hong yang dijanjikan saham 0,2% oleh Jack Ma. Dia kecipratan. 1 tahun pendapatan pribadi Wen Hong itu 4,5 triliun. Itu tahun 2018. Nah saudara, saya mau berkata begini loh. Kalau Jack Ma aja janji ditepatin, apalagi Allah Bapa kita di surga. Amin. Tapi tetap harus lewatin proses. Jack Ma nunggu 14 tahun. Yusuf nunggu sampai dia diangkat menjadi Perdana Menteri itu 13 tahun. Daud nunggu dari dia diurapi menjadi seorang raja 13 tahun. Musa menunggu di padang gurun sampai Allah berkata,
tidak akan ada orang yang lemah lembut seperti Musa. Itu 40 tahun. Abraham nunggu Ishak anak perjanjian 25 tahun. Semuanya harus melewati proses. Harus sabar. Yang penting di dalam proses penantian penggenapan janji Allah. Mari jemaat Tuhan kita tetap pegang janji Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena Allah pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Nah itu poin yang kedua, kesabaran. Poin yang terakhir, yang ketiga, ayat yang keempat. Dikatakan pada kalimat yang pertama, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pertama, miliki iman seperti Abraham kalau kita ingin menjadi pengubah masa depan. Yang kedua, miliki kesabaran. Sabar, ya, khususnya buat saya. Lalu yang ketiga, miliki ketaatan. Dikatakan di sini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Abraham hari itu dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan zona nyamannya. Abraham yang selama ini tinggal di dalam kelompok besar, kelompok besar keluarga besarnya, yang melindunginya, memberikan rasa aman kepada dia. Dia harus pergi ke satu tempat yang tidak memberikan kepastian kepada dia. Tapi luar biasanya, Abraham memilih untuk tetap taat kepada panggilan Allah. Nah, saudara, saya ingin memberikan informasi sedikit bahwa pada saat zaman Abraham hidup, orang kuno itu kalau mau enak, mau nyaman, dia harus tinggal bersama secara berkelompok dengan anggota keluarganya. Kenapa? Tujuannya begini, kalau mereka tinggal berkelompok, jadi bangsa lain itu takut gak mudah menyerang mereka. Tidak mudah merebut kekuasaan mereka. Makanya mereka tinggal berkelompok. Jadi saudara coba membayangkan, kalau hari ini kita menjadi Abraham, biasa tinggal berkelompok, nyaman, dilindungi oleh keluarga besar kita, tiba-tiba kita harus meninggalkan kelompok kita, komunitas kita, pergi sendiri hanya dengan keluarga inti. Bayangkan, itu sangat resiko buat Abraham. Tapi saya kagum dengan Abraham. Meskipun ada banyak bahaya, ada banyak halangan ketidaknyamanan, Abraham tetap memilih untuk taat kepada Allah. Nah, belum lagi saudara, saya baca di dalam literatur itu, hari itu pada zaman Abraham hidup itu, saat itu orang itu percayanya itu bukan hanya kepada satu Allah. Tapi mereka percaya kepada banyak Allah. Itu orang zaman itu. Kenapa? Karena mereka berkata begini, kalau saya percaya kepada satu Allah, dan yang satu Allah ini gak bisa bela saya masih punya cadangan dewa lain. Nah itu loh konsep kepercayaan mereka hari itu. Nah hari itu, itulah yang dipercayai oleh orang-orang zaman itu. Dan bahkan mereka percaya bahwa seorang dewa itu menguasai satu daerah, dia berkuasa hanya untuk daerah itu. Nah daerah lain bukan dewa ini yang berkuasa, akan ada dewa lain. Jadi daerah A dikuasai oleh dewa A. Nanti daerah B dikuasai oleh dewa B. Itu yang terjadi hari itu. Jadi sesama dewa tidak boleh saling mendahului. Ternyata moto itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi saudara bayangkan, ketika Allah berkata kepada Abraham, kamu tinggalkan sanak keluargamu, pergi dari tanah kelahiranmu, tinggalkan kebudayaanmu, adat istiadatmu. Itu hal yang sangat susah buat Abraham. Tidak segampang ketika kita membaca Kejadian pasal 12 ini. Karena konsep kepercayaan hari itu seperti itu. Jadi nggak masuk logika buat seorang yang bernama Abraham. Abraham berkata mungkin begini, iya aku punya dewa nih di sini nih, di Ur Kasdim. Oke, Allah yang menyuruh saya, yang memanggil saya itu dewanya tanah Kanaan. Nah tapi sepanjang perjalanan dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, ini dewa siapa yang akan jaga saya? Kira-kira begitu, saudara ngerti ya saudara? Nah, tapi sekali lagi saya melihat ketaatan Abraham ini luar biasa. Sehingga akhirnya janji Allah betul-betul digenapi atas Abraham. Abraham menjadi seorang pengubah masa depan. Saudara, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, papa saya bilang begini, kamu serius mau sekolah Alkitab? Maklum karena papa saya bukan orang yang waktu itu belum bertobat. Kamu mau serius, mau makan apa kamu jadi pendeta? Apalagi waktu itu memang saya kan cerita dari umur 18 tahun saya sudah bekerja sampai umur 24 tahun, 6 tahun. Dan untuk salary seorang karyawan seperti saya yang hanya lulus SMA,
sampai bisa jadi tangan kanan bos itu cukup besar. Hari itu hampir 3 juta. Salary saya. Kalau saudara lihat, oh 3 juta kecil. Jangan salah. Hari itu harga emas 1 gram itu hanya 25.000. Jadi kalau dikurskan hari ini, itu gaji saya itu besar sekali. Tapi saya mengambil keputusan. Ketika Allah memanggil saya mengambil keputusan, oke, saya akan berangkat ke Jakarta, di mana saya tidak pernah datang ke Jakarta. Nah, tapi saya melihat, ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, maka Allah yang akan menyertai hidup kita. Amin, saudara. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang harus kita ingat pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi seorang pengubah masa depan, miliki iman, miliki kesabaran, dan miliki ketaatan. Saya tutup dengan kalimat seperti ini. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya merenungkan, lalu Tuhan berkata begini, sebenarnya masa depan kamu sudah aku ubahkan, kata Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa berusaha untuk menyelamatkan, untuk menutupi ketelanjangannya. Dia ambil daun ara, kita tahu itu kan. Kan ada cuk, mengapa kok Adam dan Hawa ngambil daun ara? Iya karena gak ada daun pintu. Bukan. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Adam dan Hawa hari itu dan kepada kita hari ini. Mengapa ketika Adam dan Hawa mengambil daun ara, Allah berkata, tidak, aku yang akan menyiapkan. Kenapa? Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya Adam dan Hawa, kita memiliki masa depan, itu harus ada yang dikorbankan. Dan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Harus ada darah yang tercurah. Nah, saudara, Tuhan berkata sama saya gini, kamu tahu enggak, sebenarnya masa depanmu sudah aku ubah. Seringkali kita berpikir masa depan kita ini masa depan tentang bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti kalau saya sudah selesai kuliah, yang lahiriah. Tapi pagi hari ini, mari kita kembali kepada salib Kristus. Allah sudah mengubah hidup kita, masa depan kita. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu punya makna yang sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan, semua agama pasti mau ke sorga. Tujuannya apa? Ke surga. Tapi lihat Allah kita itu luar biasa. Semua agama cari surga, tapi Tuhan tinggalkan surga untuk kita. Artinya apa? Kita itu jauh lebih penting daripada surga. Kita itu jauh lebih penting daripada tempatnya. Amin. Nah, Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya masa depan itu sudah Allah siapkan. Ketika dia mati di atas kayu salib. Saudara renungkan, malaikat jatuh, Tuhan buang jadi setan. Tapi ketika kita manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak pernah buang. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah tebus setiap kita. Bahkan kita dijadikan anaknya. Itu sebuah masa depan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau nyawanya saja Allah berikan bagi masa depan kekekalan kita. Apalagi hanya untuk masa depan perkara di bumi yang sifatnya sementara. Saya rindu pagi hari ini setiap kita mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih-Mu cukup untuk setiap saya. Amin. Kasih-Mu cukup yang sudah Engkau korbankan di atas kayu salib. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita angkat pujian. Semua baik, semua baik. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Dari semula, Engkau Allah yang sudah menetapkan kami Tuhan. Engkau siapkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah, yang Engkau tidak berikan masa depan. Semuanya ada di dalam rencana-Mu. Dan kami percaya ketika kami pegang janji-Mu, Engkau Allah yang akan intervensi. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian ini dari semula. Kau tetapkan
katakan rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan. Kami percaya Engkau sudah memberikan rancangan damai sejahtera untuk setiap kami. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Dengan otoritas firman Allah, pagi hari ini saya rindu. Setiap kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Dia. Allah yang bisa kita percaya. Jangan pernah ragukan Allah kita. Lihat apa yang sudah Dia kerjakan sampai hari ini. Amazing, terlalu ajaib untuk hidup kita. Seringkali mungkin saudara dan saya melewati begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan. Tapi kita lihat ada tangan Allah yang selalu menyertai, memberikan jalan keluar. Di saat itulah kita melihat ada satu hal yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Melatih iman kita. Supaya semakin hari kita semakin bergantung kepada Dia. Hari ini saya mau katakan kalau ada di antara jemaat yang merasa iman saya sangat mudah goyah. Saya seringkali mengalami iman yang up and down. Saya mau katakan gak ada satu orang pun yang menghakimi saudara. Itu hal yang sangat wajar. Abraham aja sebagai orang yang beriman, dia pernah tidak beriman dengan sempurna. Mari pagi hari ini bangkitkan kembali iman kita. Apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi pagi hari ini, percaya. Miliki iman, bersandar kepada Dia sepenuhnya. Dan belajar sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Belajar sabar, karena Tuhan sedang ingin memproses karakter kita. Supaya kita timbul seperti emas. Dan yang ketiga, belajar untuk taat. Seringkali ketika kita melakukan apa yang Allah inginkan, itu tidak nyaman untuk daging kita. Belajar untuk taat. Pagi hari ini, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Engkau lihat setiap pergumulan mereka. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan setiap keluarga demi keluarga. Mari Tuhan pagi hari ini Engkau kedahkan tangan-Mu. Lawat setiap umat-Mu pagi hari ini satu persatu. Curahkan belas kasihan-Mu. Engkau melihat setiap jeritan hati mereka. Pagi hari ini hamba mau berkata, Tuhan, kami tidak minta Engkau angkat beban kami, tapi tambahkan kekuatan untuk hidup
masalah. Sehingga kami boleh melihat tangan Allah yang perkasa yang membela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui kehidupan kami akan menjadi pengubah masa depan. Kami percaya melalui kehidupan kami, hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang seperti Abraham. Angkat pujian ini, katakan semua baik. Semua Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Marta Tuhan, dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan untuk menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, penuhi dengan urapan baru, urapan yang dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan apa yang menjadi tugas dan kami lakukan, yaitu memiliki iman yang benar. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami harus sabar di dalam menanggung segala perkara, di dalam menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Demikian juga kami harus taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami lakukan sebagai umat percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami, dan ketika kami membawa persembahan kepada Tuhan, baik secara menggunakan amplop maupun secara virtual, Tuhan Engkau memberkati rupiah-rupiah yang kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat, yang menghadapi persoalan, yang ada di dalam pergumulan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami, jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan dengan hati takut akan Tuhan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati segala bidang areamu. Haleluya, haleluya. Dimanapun engkau berada akan terus diberkati oleh Tuhan supaya hidupmu menjadi berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Limpah rahmat kasih setia di dalam pengasihan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa
selamat berhari Minggu.